Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan aplikasi haji. Saya Ilham Effendi, NIM 1810202027 akan menjelaskan tentang rukun haji. Yang pertama, ihram. Rukun yang utama dalam ibadah haji adalah berihram. Berihram dalam istilah para ulama adalah masuk ke dalam suatu wilayah ketika keharaman-keharaman itu diberlakukan dalam ritual ibadah haji. Di antara larangan-larangan itu, misalnya, yang pertama, mengadakan akad nikah. Yang kedua, berhubungan suami istri. Yang ketiga, membunuh hewan. Yang keempat, memotong kuku dan rambut. Yang kelima, memakai wangi-wangian atau parfum. Yang keenam, mengenakan pakaian berjahit. Buat laki-laki, itu tidak boleh memakai kain atau pakaian yang ada jahitan, atau menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah, wala tahlifu ru'usakum hatta yabalu hadiyu mahillah, yang artinya janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Al-Baqarah ayat 100. Yang selanjutnya yaitu wukuf. Wukuf di Arafah merupakan rukun yang paling utama di antara rangkaian ritual ibadah haji. Bahkan seluruh rangkaian ibadah haji itu menjadi sia-sia apabila seorang meninggalkan wukuf di Arafah. Tambah lagi diwajibkan untuk mengadakan hajinya di tahun depan. Dasar dari ketentuan itu, sebagaimana firman Allah menjelaskan, summa afidu min haitsu afadan nasuh, yang artinya, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, itu Arafah. Al-Baqarah ayat 198. Dasar masyru'iyah wukuf di Arafah yang lain adalah sabda Rasulullah SAW yang amat terkenal. Al-Hajju Arafah, artinya haji adalah Arafah. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Ibadah wukuf di Arafah hanya dilakukan setahun sekali saja, yaitu setiap tanggal 9 Zulhijjah. Di luar tanggal tersebut tidak ada wukuf di Arafah. Dan tempat itu hanya sebuah padang pasir yang terbentang luas tak berpenghuni. Orang yang sekedar pergi umroh di luar musim haji tidak perlu melakukan wukuf di Arafah. Kalau mereka mendatangi sekedar melihat-lihat dan tidak ada kainnya dengan ibadah ritual. Tentu melihat-lihat ini bukan hal yang dilarang, asalkan jangan mengubah ajaran seolah-olah kalau tidak melihat-lihat tempat wukuf ibadah umroh kurang sempurna. Selanjutnya itu tawaf. Tawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad juga setelah 7 putaran, dengan menjadikan bagian kanan tubuhnya menghadap ke Ka'bah. Ada banyak jenis tawaf, namun yang termasuk rukun dalam ibadah haji adalah tawaf ibdah. Sedangkan jenis-jenis tawaf yang lain juga diisyaratkan namun tidak termasuk ke dalam rukun haji. Yang pertama, tawaf rukun atau tawaf ibdah. Tawaf yang merupakan rukun adalah tawaf ibdah. Tawaf ini dikerjakan oleh jemaah haji setelah kembali dari mengerjakan wukuf di padang Arafah dan bermalam di Musdalifah. Tawaf ibdah ini termasuk hal yang bila ditinggalkan maka rangkaian ibadah haji tidak sah dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tawaf ibdah ini sering juga disebut dengan tawaf zirah, tawaf rukun, dan juga disebut sebagai tawaf fardu. Yang kedua, tawaf sunnah. Selain tawaf yang menjadi rukun haji,
sebenarnya ada tawaf-tawaf yang lain yang tidak termasuk rukun haji sehingga hukumnya tawaf sunnah. Baiklah, contoh dari tawaf. Memulai tawaf umroh sebanyak 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Selanjutnya yaitu sa'i. Jumhur ulama selain mazhab Al-Hanafiyah sepakat memasukkan ibadah sa'i sebagai bagian dari rukun haji. Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa sa'i bukan termasuk rukun haji dalam ibadah. Secara istilah fikih, ritual ibadah sa'i didefinisikan oleh para ulama sebagai qad'ul masafatil kainati baina Safa wal Marwati sab'a marratin zahaban wa iyaban ba'da tawaf fi nusuki hajja au umroh. Yang artinya menempuh jarak yang terbentang antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali pulang pergi setelah melaksanakan ibadah tawaf dalam rangka manasik haji atau umrah. Dasar dari ibadah sa'i adalah firman Allah dalam Al-Quran, Innas safa war marwata min sya'airillahi faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an ayyat tawafa bima. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosanya baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Baiklah, selanjutnya al-haqqu wa at-taqsir atau bercukur. Istilah al-haqqu wal at-taqsir makanannya adalah menggunduli rambut dan menggunting sebagian rambut. Para ulama di antara mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah dan asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa tindakan itu bagian dari manasik haji. Tahallul dari umroh atau dari haji belum terjadi manakala seorang belum melakukannya. Jadi ketika orang melakukan ibadah haji, seseorang itu belum melakukannya kalau belum mencukur atau menggunduli sebagian rambut. Dasar ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulah ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal harama insyaallah huminina muhallifin ru'usakum wa muqassirinal takhafu. Yang artinya sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya sedangkan kamu tidak merasa takut. Quran Surat Al-Fat ayat 27. Baiklah, rukun wajib yang terakhir yaitu tertib. Mazhab Asy-Syafi'iyah menambahkan satu lagi rukun yaitu tertib. Maksudnya di sini bahwa semua rukun harus dikerjakan secara tertib berdasarkan urutan-urutan yang telah ada. Dan bila tidak urut atau tidak tertib, maka hukumnya tidak syah. Jadi semua rukun haji ini harus dilaksanakan dengan tertib dari ihram sampai ke bercukur. Baiklah, mungkin ini dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Finka. Baiklah, nama saya Finka Diva Pertiwi, NIM 1810202069, akan menjelaskan tentang wajib haji.
Adapun macam-macam wajib haji, yaitu 1. Ihram dari mikot. Ihram berarti niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh ke tanah suci Mekah. Dengan berihram, berarti seseorang sudah mulai masuk untuk mengerjakan serangkaian ibadah haji atau umroh. Pakaian ihram untuk laki-laki dengan memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. 1 helai dipakai seperti sarung, dan 1 lagi diselempangkan mulai dari bahu kiri hingga ke bahu ketiak sebelah kanan. Sedangkan bagi perempuan, adalah pakaian biasa yang menutup seluruh anggota badan kecuali bagian muka dan telapak tangan dari pergelangan hingga ujung jari-jarinya. Disunahkan memakai pakaian ihram berwarna putih, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bersamaan dengan selesainya niat dan memakai pakaian ihram, seseorang jamaah hendaklah langsung mengucapkan kalimat talbiyah yang berbunyi, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ku sambut panggilanmu, dan tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Selanjutnya yaitu mikot. Mikot terbagi menjadi 2, yaitu mikot zabani dan mikot makani. Yang pertama, mikot zabani. Mikot zabani ialah waktu-waktu pelaksanaan haji mulai dari awal bulan Syawal sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang kedua yaitu mikot makani. Mikot makani yaitu tempat berhiram, yang dimana tempat-tempat tertentu di mana seseorang yang akan melaksanakan haji atau umroh memulai ihramnya. Tempat-tempat tersebut telah ditentukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan arah kedatangan jamaah haji, yaitu 1. Dzulhulaifah Bir Ali, mikot penduduk Madinah atau yang datang dari arahnya. Kedua, Zuhfah, mikot penduduk Syam atau yang datang dari arahnya. Ketiga, Karmul Manazil, yaitu mikot penduduk Najd atau yang datang dari arahnya. Yang keempat yaitu Yalamlam, yaitu mikot penduduk Yaman atau yang datang dari arahnya. Selanjutnya wajib haji yang kedua, yaitu mabit. Mabit dilaksanakan 2 tahap di 2 tempat, yaitu Musdalifah dan Mina. Mabit di Musdalifah merupakan rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan setelah jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Mabit berarti bermalam atau berhenti, guna mempersiapkan segala sesuatu terkait profesi melontar jumroh di Mina sebelum matahari terbit. Mabit Musdalifah dilakukan pada 10 Zulhijjah, yaitu lewat tengah malam setelah wukuf di padang Arafah. Mabit di Musdalifah biasanya dilakukan hanya sebentar saja, secukupnya waktu untuk memungut 7 batu kerikil dengan melafazkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Wajib haji yang ketiga, yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada malam Arafah, hari Tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Disepakati hukumnya sunnah, tidak wajib. Ulama 4 mazhab berbeda pendapat mengenai hukum mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, atau tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun waktu mabit di Mina dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat mabit bagi jamaah haji Indonesia adalah di Haratul Lisan yang berada di wilayah Mina. Berdasarkan ketetapan pemerintah Arab Saudi pada tahun 1984, mabit di Musdalifah dan di Mina merupakan bagian penting dari rangkaian ibadah haji. Dengan memahami persoalan mabit di kedua tempat itu dan mengamalkan ajaran, aturan, dan tata cara mabit yang benar sesuai ajaran Rasulullah, insya Allah jamaah haji akan mendapatkan kemabruran dalam hajinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wajib haji selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya melontar jumroh. Yang pertama, sejarah melontar jumroh. Jumroh berarti tempat pelemparan yang didirikan untuk memperingati
Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. 3 kali beliau digoda dan 3 tempat pula beliau melempar batu kepada setan, sebagaimana yang diperintahkan dan dibimbing langsung oleh malaikat. Di tempat beliau melempar inilah yang kemudian tugu-tugu dengan nama Jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Untuk memudahkan jamaah, pemerintah Arab Saudi membangun jalan lebar 2 lantai, sehingga ketiga jumroh tersebut mudah dicapai. Abdurrahman At-Taimi menginformasikan bahwa Nabi SAW memerintahkan jamaah haji melempar jumroh dengan batu-batu kecil pada haji wada, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan kami melempar jumroh dengan batu-batu kecil pada haji wada. Hadis riwayat Al-Tabrani. Yang kedua, syarat melempar jumroh. Setidaknya ada 7 syarat yang harus diperhatikan dalam melempar jumroh. Yang pertama, menggunakan batu yang digunakan sekira-kiranya sebesar ibu jari tangan. Yang kedua, batu benar-benar dilempar, bukan sekadar diletakkan di jumroh. Yang ketiga, batu itu mengenai jumroh, dan jika tidak mengenai jumroh harus diulang. Dan yang keempat, melakukan lemparan 1 persatu sampai 7 kali lemparan. Yang kelima, dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain bila tidak mampu, dengan syarat wakil tersebut telah melempar untuk dirinya sendiri. Yang keenam, melempar jumroh dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Bila dilakukan di luar waktunya, maka wajib membayar dam atau denda. Dan yang ketujuh, melempar jumroh tersebut harus dimulai dari jumroh ula, yaitu jumroh yang terletak di dekat Masjid Mina, kemudian dilanjutkan dengan jumroh wusta, dan diakhiri dengan jumroh Aqobah. Yang ketiga, waktu melempar jumroh. Hukum melontar jumroh. Hukum melontar jumroh adalah wajib dengan ketentuan sebagai berikut. Pada hari nahar atau 10 Zulhijjah, melontar jumroh Aqobah. Apabila tidak melontar jumroh Aqobah pada hari nahar dan tidak mengkodok pada hari-hari tasyrik, maka wajib membayar denda. Selanjutnya pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, melontar jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Apabila sama sekali tidak melontarkannya pada hari-hari tersebut, maka wajib membayar denda. Kalau tidak melontar 3 jumroh pada hari, wajib membayar fidyah 1 mud, dan apabila meninggalkan 2 hari, atau bagi yang nafar tasni, wajib membayar fidyah 2 mud. Bagi yang uzur, atau dikhawatirkan mendapat masyokah karena keadaan yang sangat padat, dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah muharramat haji. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi, apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam atau denda. Ada 7 unsur muharramat haji, yaitu yang pertama, berbicara tentang seks antara suami dengan istri dan sebagainya. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, menggunakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam atau denda. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur atau memotongnya, baik rambut kepala atau lainnya, dilarang dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.